warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yani Setianing Putri. Saya guru di SMP Negeri 2 Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Pada pagi hari ini saya akan melakukan pembelajaran pada kelas 8A dengan submateri struktur dan fungsi komponen darah menggunakan platform WhatsApp, voice note, dan chat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sudah siap untuk belajar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, agar ilmu yang kita dapat berkah dan bermanfaat, berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta Farel pimpin berdoa. Silahkan. Mari kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih ya Farel sudah dipimpin berdoa teman-temannya. Nah, untuk absensinya, apakah sudah masuk linknya? Silahkan segera absen anak-anak ya. Nanti akan Ibu cek dan Ibu update siapa yang sudah absen, siapa yang belum, sampai nanti di akhir pembelajaran. Iya, Bu. Iya, sudah, Bu. Iya, Bu. Nah anak-anak, gambar yang barusan Ibu kirim sudah masuk ya. Jadi di masa pandemi ini Ibu tidak berhenti-hentinya mengingatkan kalian untuk mematuhi protokol kesehatan dan juga untuk membiasakan diri pada kebiasaan baru. Antara lain apa? Menjaga masker, memakai masker, terus menjaga jarak, mencuci tangan, dan apalagi ya kira-kira ada yang bisa menambahkan? Menjauhi kerumunan dan selalu membawa hand sanitizer kemanapun kita pergi. Kita juga tidak boleh lupa untuk berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, olahraga yang teratur, dan makan makanan yang bergizi. Nah, baiklah anak-anak, seperti gambar yang sudah Ibu kirim, mari kita nyanyikan lagu wajib nasional yaitu Indonesia Raya. Yang tujuannya apa? Untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan juga cinta tanah air. Ibu minta Agustina ya, yang memimpin menyanyikan lagu. Silakan. Nah anak-anak, kira-kira kalian tahu tidak hari ini kita akan membahas tentang apa? Tentang darah, Bu. Membahas tentang darah. Tentang darah, Bu. Tentang darah, Bu. Tentang struktur dan fungsi komponen darah, Bu. Struktur dan fungsi komponen darah, Bu. Struktur dan fungsi komponen darah. Ya, betul sekali. Membahas tentang darah ya. Lebih tepatnya materi kita sistem peredaran darah. Nah, dari gambar yang sudah Ibu kirim, menurut kalian apa ya yang kalian pikirkan atau yang terlintas di dalam benak kalian ketika mendengar kata darah? Cair dan berwarna merah yang keluar dari kulit kita. Dan yang berwarna merah, Bu. Berbentuk cair dan berwarna merah yang keluar dari kulit kita karena terkena
goresan atau terluka. Cairan yang berwarna merah yang keluar saat kita terluka atau tergores benda. Iya, sudah bagus semua. Darah yang terlintas di dalam pikiran kalian adalah tentang cairan. Cairan yang berwarna merah. Cairan tersebut keluar dari kulit ketika tersayat, tergores, ataupun terluka. Kalian sudah lihat gambar yang barusan Ibu kirim? Ya, kira-kira ketika darah itu keluar atau mengalir, itu apakah akan terus-menerus mengalir sepanjang hari? Apakah dia akan terhenti? Dan apa yang kalian lakukan ketika sedang terluka? Ayo, silahkan yang ingin berpendapat. Yang kita lakukan setelah terluka, kita harus membersihkan luka yang ada di kulit kita, lalu diberi obat. Yang kita lakukan pada saat tangan atau bagian tubuh kita ada yang terluka, membersihkannya dan memberikan obat khusus untuk luka atau betadin. Itu tidak akan terus-menerus, Bu, darahnya keluar, pasti juga akan terhenti. Dan saya, pada saat saya terluka, saya akan mengobatinya, Bu. Tidak akan terus keluar, darahnya sepanjang hari akan berhenti dengan sendirinya. Jika ada luka di tangan atau di kaki, secepatnya diberi obat agar tidak infeksi. Jika kita terluka, kita harus membersihkan luka tersebut terlebih dahulu, lalu memberikan obat. Sebelum diberi obat, dibersihkan dulu lukanya agar tidak infeksi. Jika kita terluka, kita harus membersihkan menggunakan alkohol dan memperbani luka. Wah, sangat bagus semua jawabannya. Jadi kalian sebenarnya sudah tahu ya, pertolongan pertama atau tindakan pertama yang harus dilakukan ketika terluka. Dan tadi katanya Husna, itu tidak akan terus-menerus mengalir, Bu, darahnya, nanti akan terhenti juga. Nah, kira-kira peran dari siapa di dalam organ darah yang bisa menghentikan darah tersebut tidak mengalir? Nah, nanti kita akan bahas ya. Terus untuk pembersihan luka, ini info terbaru yang Ibu ingin sampaikan kepada kalian, bahwa akan lebih terasa tidak sakit apabila kita menggunakan cairan infus. Jadi kalau cairan infus itu memang udah steril dan tidak akan perih, beda dengan alkohol. Kalau alkohol perih kan ketika kalian terkena luka tersebut. Nah, kalau cairan infus tidak, tetapi fungsinya juga untuk mensterilisasi agar tidak ada bakteri yang menempel dan tidak infeksi, seperti itu. Jadi nanti kalau kalian terluka, lebih baik menggunakan cairan infus. Beli di apotek itu udah banyak tersedia. Paham ya, Nana ya? Ya, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, anak-anak, gambar yang sudah Ibu kirim muncul ya. Jadi silahkan sebelum kita akan masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita senam otak dulu ya. Tujuannya agar seimbang antara otak kanan dan kiri. Silahkan ikuti gerakannya ya. Ikuti gerakannya menggunakan tangan, yaitu jempol kelingking, kanan kiri. Ya, sudah kalian lihat? Ya, jadi belajar apa ya kita hari ini? Kalian baca kompetensi dasarnya di situ, dan juga ada indikator pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran hari ini. Jadi kita akan belajar untuk mengidentifikasi struktur dan fungsi dari komponen darah ya. Komponen darah dibagi dua, nanti ada plasma darah dan ada sel-sel darah. Kalian identifikasi struktur dan juga fungsinya melalui kerja kelompok menggunakan LKPD. Jadi nanti ada pertanyaan, ada analisis di LKPD yang akan dibagikan. Setelah itu kita juga diharapkan bisa menganalisis golongan darah pada manusia, karena golongan darah merupakan hal yang penting terutama saat akan transfusi darah atau memberikan darah kepada
orang lain yang membutuhkan. Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Apakah skema tentang sistem peredaran darah sudah masuk ke dalam grup ini? Sudah bisa terbaca, Nana? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, Nana. Adakah yang tahu di sini apa sih pengertian dari sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang memiliki fungsi memindahkan zat ke sel dari sel. Sistem yang disebut juga sistem kardiovaskular ini membantu stabilitas suhu dan pH tubuh. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dari sel ke sel. Sistem ini menolong stabilisasi suhu dan pH tubuh. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular adalah suatu sistem yang berfungsi memindahkan zat ke dan dari sel. Iya, bagus sekali Salva, Alia, dan Husna. Sudah sangat lengkap sekali. Nah, untuk teman-teman kalian yang masih bingung ya, nama lain dari sistem peredaran darah itu bisa juga sistem kardiovaskuler ataupun sistem transportasi ya. Namanya transport berarti mengangkut dari satu tempat ke tempat lain, dari satu sel ke sel yang lain ya. Nah, untuk sistem peredaran darah kan berarti merupakan bagian dari sistem organ, yang mana berarti adalah bentuk kerjasama antar komponen darah untuk melakukan fungsi yang kompleks. Yang tadi udah disebutkan teman-teman kalian ya. Nah, sistem peredaran darah terdiri dari 3 komponen utama, yaitu adalah darah, jantung, dan juga pembuluh darah ya. Jadi untuk darah sendiri itu kalian bicara bahwa cairan, tapi faktanya darah itu tidak selamanya dalam bentuk cairan. Ternyata setelah diteliti itu ternyata ada juga merupakan komponen padat ya. Jadi nanti kalian akan mendiskusikan dengan teman-teman kalian seputar komponen darah. Jadi hari ini kita akan belajar tentang komponen darah. Silakan kalian bekerja sama ya. Jadi hari ini kerjanya berkelompok. Yang akan dinilai tentunya dari sikap kalian, tanggung jawab, disiplin, dan juga percaya dirinya. Terus untuk keterampilannya adalah bagaimana nanti kalian diskusi, bagaimana kalian mengerjakan LKPD nanti hasilnya, dan juga saat presentasi. Dan nanti akan ada penilaian pengetahuan yaitu berupa soal. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Nana, itu LKPD-nya yang harus kalian kerjakan hari ini. Silahkan dibuka dan dicermati terlebih dahulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, Ibu terbuka, silahkan apabila ingin ditanyakan. Oke, Bu. Oke, Bu. Untuk pembagian kelompoknya ya, sudah Ibu. Ini silahkan kalian buat kelompok khusus di WhatsApp juga sesuai dengan pembagian kelompok, dan silahkan Ibu ditambahkan menjadi admin. Sekarang silahkan dibuat dulu. Baik, Ibu. Anak-anak, kalau bisa setiap kelompok mengerjakannya secara berurutan ya. Untuk yang pertama itu adalah stimulasi atau
pemberian rangsangan, di situ sekaligus kalian kegiatan mengamati. Silahkan nanti diklik link video yang ada pada LKPD. Kalau tidak bisa, Ibu akan kirimkan juga video tersebut di dalam grup ini ya. Nah, setelah itu kalian tonton, kalian catat hal-hal penting, dan nanti silahkan kalian bacakan problem statement-nya atau pemecahan masalah dari video tersebut dengan membuat satu pertanyaan setiap individu. Bu, pertanyaannya misal di mana Bu kita bertanyanya? Di dalam grup kelompok. Jadi nanti Ibu akan awasi, akan amati satu-satu di dalam grup kelompoknya. Paham ya? Ada yang ditanyakan? Yang nomor 4-nya itu gimana ya? Kerjaan sama-sama kah? Ibu, kan yang nomor 2 tuh ada disertai gambar, itu gambarnya kita gambar sendiri atau gimana Bu? Ayo kita cari sama-sama pertanyaannya. Oke. Ya, kelompokmu ini salah, harusnya kelompok 1 ya, diganti nanti namanya di atas. Iya Bu. Oke. Baik Bu. Untuk kelompok 2, gimana? Sudah dapat pertanyaan? Jadi pertanyaan yang kalian buat itu akan kalian jawab sendiri. Hanya saja pertanyaannya kan ada 3 dari Farel, Salva, dan Suni. Nah, dari 3 pertanyaan itu hanya dipilih satu saja pertanyaan utama yang akan kalian bahas juga. Sudah bagus itu Salva, sudah ada pertanyaannya. Kita tunggu pertanyaan dari Farel dan Suni ya. Baru kalian pilih satu soal yang akan kalian ambil. Kemudian kalian melakukan literasi dengan membaca handout yang Ibu kirim. Paham Bu. Ya, nanti Salva yang ini ya, nampung semua pertanyaan, baru kalian diskusikan aja apa yang mau dibahas. Oke? Farel ya. Jangan lupa ketika mengerjakan tugas dan membaca handout dan Tugas 1 dikerjakan oleh Husna. Tugas 2 dikerjakan oleh Agustina. Tugas 3 dikerjakan oleh Nur Arifah. Tugas 4 dikerjakan oleh Yusuf. Itu videonya. Kalau yang belum paham, lihat di video itu. Kalau sudah selesai tugasnya, langsung buat video ya presentasinya. Nah, pertanyaanmu apa dari video itu? Segera aja sebelum baterainya habis. Itu kan harus ada muncul satu pertanyaan, baru nanti dituliskan di problem statement. Kan pertanyaannya dikumpulkan, Yusuf tulis, Husna juga tulis, Agustina juga tulis, Nur Arifah juga tulis. Baru pilih satu soal yang akan kalian bahas bersama. Nanti jawabannya ada di verifikasi dan di kesimpulan. Oke, Ibu. Ada yang lain mungkin? Bagus itu dari Yusuf ya untuk pertanyaannya. Jadi silakan yang lainnya juga mulai bertanya, terus pilih satu pertanyaan yang akan kalian bahas. Satu aja dulu ya Yusuf ya. Maaf sebelumnya. Saya cuma bisa sampai di sini.
Nanti saya kirimkan tugas saya ya Bu ke Japri Ibu, sama videonya juga, sama yang lainnya juga. Nanti yang belum menyusul aja, yang sudah ada foto tugas dan video yang sudah Japri ke saya, nanti saya kirimkan ke Yang lainnya harus aktif ini, Agustina sama siapa, Nur Arifa sama Yusuf. Ayo kalian aktif, karena kelompok 3 nggak ada Usna ini udah, jadi harus aktif. Silahkan Yusuf, Agustina, sama Nur Arifa dipilih satu pertanyaan yang mau diangkat. Ya anak-anak, info terbaru ya, ini kelompoknya Salva sudah buat pertanyaan semua loh ya. Jadi kelompok 1 dan kelompok 3 jangan mau kalah. Silahkan kalian buat pertanyaan juga. Setelah itu lanjut ke data collecting atau membaca literatur dan handout yang ibu berikan. Literaturnya bisa dari buku paket atau kalian juga cari di internet. Nah, kemarin handoutnya sudah dibaca belum? Baiklah anak-anak, kalian sudah membaca ya, sudah melakukan data collecting, jadi sudah menemukan sumber bacaan, terus sudah mencatat poin-poin penting, sehingga kalian sudah bisa melakukan data processing atau mencoba menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD. Ibu sarankan untuk dibagi saja, itu kan ada 4 bagian, jadi kalau ada yang 3 dalam satu kelompok dibagi saja, tetapi nanti kalian verifikasi, jadi kalian diskusikan bersama ya di tahap verifikasi. Jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Anak-anak, nanti perwakilan kelompok salah satu presentasikan yang kalian dapat ya, tetapi presentasinya di grup masing-masing. Oke, jadi 5 menit lagi Ibu minta setiap perwakilan kelompok presentasi di grupnya masing-masing apa yang udah didapat sama kelompok lain menanggapi. Paham ya? Paham Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Ibu, presentasinya itu dalam bentuk voice note atau video, Bu? Aja Salva, kan presentasi singkat. Kalau presentasi yang asli itu kan ada di dalam video kalian. Baik, Bu. Saya sudah absen kan Bu? Terima kasih ya, Asri udah diingatkan masalah absensi. Bentar ya, Ibu cek. Nanti setelah itu Ibu update lagi ke kalian. Ya Bu, sama-sama. Tolong Bu, liatin Bu, apa saya sudah absen atau belum Bu? Yang sudah absen ya, Alia, Salva, Yusuf, Nur Arifa, Amel, Farel, Agustina. Yang presentasi itu dari kelompok 1 Alia Bu, presentasi. Ayo silakan kelompok 1 untuk presentasi dan yang lainnya menanggapi. Itu divideokan kan, Bu? Ini saya lagi mau buat videonya. Ya, bikin sudah videonya cepat biar kami. Nggak apa-apa, voice note aja Alia, nggak usah video. Baik, Bu. Ini lagi saya tulis yang penting-penting ya, Bu. Apa-apa saja komponen darah? Yang pertama sel darah merah, yang kedua sel darah putih, yang ketiga trombosit, yang keempat plasma darah. Dari keempat tersebut mempunyai ciri-ciri masing-masing. Yang pertama, sel darah merah. Tidak memiliki inti sel, sel darah merah bersifat elastis, bentuknya bulat pipih yang bagian tengahnya cekung atau bikonkav. Yang kedua, sel darah putih, selnya tidak berwarna, memiliki inti, dapat bergerak secara embroid, dan menembus dinding kapiler. Yang ketiga, trombosit, berbentuk tidak teratur, bentuknya lebih kecil dari eritrosit dan leukosit.
tidak berinti dan rapuh. Yang keempat, plasma darah, tersusun atas 90% air dan 10% zat-zat terlarut. Berwarna kekuningan, terdapat sel-sel darah. Dari ciri-ciri tersebut mempunyai juga fungsi. Yang pertama, fungsi sel darah merah, membantu oksigen ke paru. Yang kedua, sel darah putih, melawan infeksi atau bakteri yang dapat menimbulkan risiko tubuh terserang penyakit. Yang ketiga, fungsi trombosit, membentuk sumbat yang merupakan respon hemostatik normal. Terjadinya cedera vaskular yang dapat terjadi kebocoran spontan darah melalui pembuluh halus. Dan yang keempat, membantu sel tubuh membuang limbah-limbah hasil metabolisme. Apa yang dimaksud sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat ke dan dari sel. Sistem ini juga menolong stabilisasi suhu dan pH tubuh. Wah, sudah sangat detail ini Alia. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan kelompok 1? Ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi? Kegunaan sel darah merah apa ya, Alia? Kegunaan atau fungsi selnya. Siapa yang ingin presentasi? Apakah Suni yang mempresentasikan? Nanti Salva sama Farel yang menanggapi. Boleh? Yang saya dapat dari tugas bagian 2 adalah komponen darah terbagi menjadi 4, yaitu plasma darah, eritrosit, leukosit, dan trombosit. Plasma darah adalah cairan berwarna kekuningan yang berfungsi membawa sel darah. Fungsi plasma darah juga mengangkut sari makanan ke sel-sel tubuh, membawa sisa pembakaran dari sel ke tempat pembuangan, dan menghasilkan zat kekebalan tubuh terhadap penyakit atau zat antibodi. Wah, jelas sekali ya. Sudah dijelaskan sama Suni tentang plasma darah. Boleh kelompok lain menanggapi, misal pengen tahu apa itu eritrosit, apa itu leukosit, apa itu trombosit. Ayo kelompok 2, Farel dan Salva, silakan ditanggapi. Presentasi dari Apa yang dimaksud dengan eritrosit, leukosit, dan trombosit? Eritrosit atau sel darah merah diproduksi di sumsum tulang yang berfungsi sebagai mengangkut oksigen dari alveolus paru-paru untuk diangkut menuju ke sel tubuh, mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh untuk diangkut menuju ke alveolus. Sementara leukosit adalah sel yang membentuk komponen darah untuk membantu tubuh melawan berbagai penyakit infeksi sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh. Leukosit juga berfungsi sebagai imunitas, fagosit kuman, dan reaksi alergi. Dan trombosit dikenal juga dengan sebutan keping darah dan berperan penting dalam proses pembekuan darah. Ya, baiklah ya, sudah terjawab semua. Tidak ada yang ibu tambahkan karena sudah betul. Eritrosit sel darah merah, leukosit sel darah putih, dan juga trombosit keping darah. Yang perlu diluruskan itu pelafalannya aja Suni, itu bukan alveolus tadi ya, tapi alveolus ya. Bagian dari organ pada sistem pernapasan itu yang juga untuk tempat difusi antara oksigen dan karbon dioksida. Alveolus. Tahap kesimpulan dan refleksi. Silahkan Ibu minta perwakilan kelompok ataupun setiap orang yang ingin menyimpulkan materi hari ini boleh. Dan juga refleksinya. Ya, refleksi masih ingat kemarin, jadi apa saja yang sudah didapat, terus kendala ketika pengerjaan, kelebihan ketika berdiskusi, jadi kelemahan dan kekuatan ketika pembelajaran hari ini apa saja. Silahkan. Kesimpulan yang saya dapat adalah saya lebih bisa memahami dan mengetahui macam-macam komponen darah, ciri-cirinya, dan fungsinya masing-masing. Refleksi yang saya dapat adalah
saya dapat mengetahui apa pengertian dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Kesimpulan yang saya dapat dari mata pelajaran hari ini, alhamdulillah banyak. Yang saya tidak tahu menjadi saya tahu. Dan fungsi-fungsinya. Nah, tadi sekilas teman-teman kalian sudah merefleksi bahwa sudah mengetahui tentang darah, baik itu yang berbentuk cairan dan juga yang padatan. Nah, silakan dong disebutkan, dijelaskan bagaimana struktur dari yang berbentuk cair, yaitu plasma darah, dan juga bagaimana struktur dan fungsi dari sel-sel darah. Ayo, silakan. Kesimpulan yang saya dapat adalah darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup, kecuali tumbuhan tingkat tinggi yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Darah terdiri dari dua komponen. Satu, korpuskuler adalah unsur padat darah, yaitu sel darah, eritrosit, leukosit, dan trombosit. Dan kedua adalah plasma darah. Plasma darah adalah cairan darah. Kesimpulan saya adalah saya bisa mengetahui macam-macam darah, komponen-komponennya, dan fungsi-fungsinya. Tanpa sudah sangat detail sekali. Nah, yang lainnya, ayo silakan yang ingin menyimpulkan atau merefleksikan kegiatan hari ini. Kekurangannya apa, kelebihannya apa, kendalanya apa, dan lain-lain sebagainya. Refleksi saya, alhamdulillah hari ini jaringan di rumah saya juga bagus, dan semua anggota kelompok juga semuanya aktif, jadi tidak ada kendala. Sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran hari ini. Sebagai reward of today atau penghargaan hari ini, Ibu kasih untuk semua kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 semuanya dapat bintang ya. Kelompok 1 untuk penilaian diskusinya Ibu beri 90. Untuk kelompok 2 itu Ibu beri 95. Dan untuk kelompok 3 Ibu beri 85 ya. Beri aplaus dong untuk seluruh kelompok. Ya, baiklah Nak, sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Untuk menguji seberapa paham kalian, Ibu akan berikan soal post-test ya. Jadi soal post-testnya melalui Google Form. Nanti silahkan kalian isi identitas kalian, tidak ada password ya untuk hari ini, tanpa password, jadi langsung aja isi nama dan kelas, baru dijawab ya. Udah masuk ya untuk linknya ke dalam grup ini? Iya nggak? Iya, Bu. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang struktur dan fungsi dari jantung atau cor pada sistem peredaran darah ya. Nanti silakan dibaca lagi untuk handout-nya yang kedua. Silakan dibaca, tulis poin pentingnya ya. Dan tetap semangat belajar. Anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga pertemuan berikutnya kita lebih aktif lagi. Terus ilmu yang kita dapat selalu berkah, dan juga sinyalnya semoga stabil terus ya. Sekian untuk hari ini. Semangat belajar, merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Pagi, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, Bu. Paham, Bu. Amin, Ibu, amin. Paham, Ibu. Amin, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Paham, Bu.